teman-teman sekalian, pembahasan selanjutnya adalah dengan FTA, yaitu salah satu alat analisis akar masalah yang memanfaatkan probabilitas dari akar-akar masalah untuk menentukan permasalahan mana yang lebih mendesak untuk diselesaikan. FTA ini cukup unik karena dia menghubungkan kejadian utama, yaitu misalnya insiden keselamatan pasien, dengan kejadian-kejadian yang mengawalinya. Dan di antara kedua kejadian tersebut dihubungkan dengan hubungan logis, hubungan yang masuk akal, yaitu dengan logika Boolean. Nah, sedemikian hingga analisis ini menjadi unik dibandingkan dengan analisis akar masalah menggunakan diagram sebab akibat, di mana di sini kita bisa melihat dengan jelas proses terjadinya masalah. Kita mulai. Ya. Analisis pohon kesalahan atau FTA, Fault Tree Analysis, adalah metode analisis akar penyebab yang menggunakan logika Boolean, ya. Jadi menggunakan dan, menggunakan atau, dan juga menggunakan bukan untuk mengetahui penyebab kegagalan. Nah, FTA ini dulu dikembangkan oleh laboratorium Bell ya untuk mengetahui atau mengevaluasi sistem kontrol peluncuran rudal balistik antar benua. Kemudian ya, FTA itu mencoba menghubungkan antara kejadian utama ya dengan kejadian pendahulunya. Nah, penghubungnya itu disebut sebagai gate atau gerbang ya. Kemudian kejadiannya kita kenal sebagai event atau kita sebut saja sebagai kejadian atau insiden, boleh. Nah, mari kita lihat jenis-jenis kejadian ya. Nah, kejadian bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama yang disebut sebagai kejadian dasar atau basic event. Nah, kejadian dasar ini adalah kejadian yang menyebabkan kejadian yang ada setelahnya ya. Misalnya pasien jatuh atau terpleset disebabkan oleh lantai yang licin. Nah, kemudian lantai yang licin disebabkan oleh misalnya hujan. Nah, seperti itu. Jadi hujan itu merupakan basic event. Ada juga external event. Jadi external event atau kejadian luar itu merupakan suatu kejadian yang dia terjadi dari runtutan beberapa kejadian atau runtutan beberapa proses, tetapi dia tidak terkait dengan insiden ya atau permasalahan. Dia hanya menjadi efek samping atau memang suatu yang wajar dari seluruh sistem tersebut. Nah, kemudian ada juga yang namanya undeveloped event atau kejadian yang tidak berkembang. Ya. Kejadian ini bermakna bahwa kita belum tahu pasti apakah kejadian ini benar adanya atau tidak, karena perlu dikaji kembali. Jadi ini seperti deduksi kita, ya, bahwa kejadian ini potensial ada. Kemudian kejadian yang lain adalah misalnya kejadian conditioning ya, pengkondisian, kemudian kejadian antara. Lalu kejadian-kejadian ini akan dihubungkan satu sama lain menggunakan gerbang. Nah, gerbangnya itu seperti apa? Gerbangnya adalah seperti ini, simbol ya tentunya. Kejadian diwakili oleh simbol dalam bagan FTA, demikian juga dengan gerbang atau gate. Ya. Yang pertama ada yang namanya OR gate, yang istilahnya gerbang atau. Ya. Gerbang atau ini, jika kita di atas sini memiliki suatu insiden,
atau memiliki suatu kejadian antara, maka kejadian antara itu bisa disebabkan oleh kejadian lain ya, event yang lain. Misalnya di sini adalah A. Kemudian kita wakilkan di sini adalah event B ya. Jadi, kejadian itu bisa terjadi jika ada event A atau kejadian A ya, atau jika ada kejadian B. Atau bisa juga jika ada keduanya. Itu namanya gerbang atau ya. Bisa salah satu yang memicu kejadian di sini, bisa kedua-duanya memicu. Tetapi jika salah satu saja tidak bisa memicu, tetapi harus ada keduanya ya, itu kita hubungkan dengan gerbang dan atau juga AND gate. Jadi, kejadian di sini terjadi apabila terjadi A dan juga terjadi B. Tidak bisa salah satunya. Sedemikian hingga kita menghubungkannya dengan gerbang AND atau gerbang dan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan exclusive OR gate. Di sini adalah gerbang atau yang eksklusif, tersendiri ya. Apa itu maknanya? Suatu kejadian hasil di sini ya, disebabkan oleh salah satu kejadian, bisa A, bisa B, tetapi tidak oleh keduanya, hanya bisa salah satu. Jadi dipilih, apakah penyebabnya A ataukah penyebabnya B. Tidak bisa kedua-duanya menjadi penyebab secara bersamaan. Oleh karena itu, kita menyebutnya sebagai gerbang yang eksklusif, gerbang atau yang eksklusif. Kemudian, jika suatu insiden atau suatu kejadian penyebabnya adalah kejadian A terlebih dahulu diikuti oleh kejadian B. Tidak bisa kejadian A didahului oleh kejadian B. Terjadinya secara berurutan. Penghubung untuk kejadian ini kita sebut adalah gerbang dan yang prioritas atau priority and gate. Sedemikian hingga teman-teman, apabila ada kejadian ya, dia harus terjadi A dulu, kemudian dia akan terjadi B atau selanjutnya ya, kemudian dia terjadi C, baru bisa terjadi suatu insiden, maka penghubungnya adalah gerbang and prioritas. Kemudian juga ada gerbang inhibisi ya. Baik. Saya perlihatkan contoh pohon analisis seperti ini. Pemberian dosis insulin yang tidak tepat. Penyebabnya ya, bisa jadi kadar gula yang terukur keliru. Bisa jadi dosisnya sudah tepat, tetapi waktu pemberiannya tidak tepat. Bisa jadi sistem pengantarannya atau pemberian obatnya, pemberian insulinnya gagal atau mengalami hambatan. Bisa salah satu, ya, bisa salah dua, atau bisa ketiganya. Dan ini yang kita hubungkan dengan gerbang atau. Seperti itu ya. Nah, konsep gambarnya seperti itu. Nanti kita akan latihan di belakang. Kemudian, manfaatnya adalah kita bisa melakukan deduksi untuk menemukan penyebab setiap peristiwa. Ya. Kenapa? Karena setiap peristiwa mesti ada penghubung dengan peristiwa sebelumnya, sampai kita tidak menemukan peristiwa sebelumnya. Kemudian menyoroti elemen-elemen penting dengan yang terkait dengan kegagalan sistem. Ketika kita mendapatkan berbagai macam akar masalah di sini ya, kita bisa menemukan mana yang akan kita jadikan prioritas karena kita menghitung, ya, menghitung angka probabilitas istilahnya. Dan ini mirip sekali seperti kita menghitung RPN pada FMEA. Nah, FMEA nanti ada pembahasan sendiri ya. Kemudian, ini juga bisa menjadi suatu representasi visual untuk analisis.
kita melihat punya bagannya, kita gampang melihat, oh kejadian yang atas ini kalau dirunut, dia akan mengarah ke sini, 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 sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita dapat fokus pada satu bidang kegagalan pada satu waktu. Ya. FTA biasanya digunakan untuk menganalisis kegagalan yang sangat luas. Ya, bisa insentif, bisa apa masif ya, atau juga bisa jadi kegagalan yang sederhana. Keunikannya dia bisa dipotong, sehingga mana yang akan kita fokus kita kerjakan dulu di sana. Berbeda dengan Fishbone, Fishbone biasanya kita melakukan brainstorming ya oleh banyak pihak. Jadi semua ide keluar sekaligus ya, dan kita akan sulit fokus biasanya. Tapi dengan FTA kita akan mudah sekali fokus. Kemudian bisa mengekspos perilaku sistem dan kemungkinan interaksi ya. Bagaimana sebab yang satu ya terkait dengan sebab yang lain. Nah, bagaimana interaksi mereka? Apakah mereka berdiri sendiri ya? Apakah mereka saling mempengaruhi? Apakah mereka saling mempengaruhi secara berurutan? Karena kita punya gerbang-gerbang tadi untuk menentukannya. Kemudian akuntabilitas pada kesalahan manusia. Karena kita juga melihat sistem, melihat alat, jadi kita bisa menentukan ini kesalahan ada pada alat atau pada orangnya, ya. Karena logikanya jalan di sana. Kemudian yang lain adalah mempromosikan komunikasi yang efektif. Mempromosikan komunikasi efektif di sini bermaksud apabila kita melakukan analisis dengan FTA, kita membuat bagannya, ya, bagan kita memperlihatkan pohonnya. Apabila kita melakukannya dengan benar, kita menemukan akar-akar masalah, kita menemukan probabilitasnya, kita menghitung resikonya, ya, kita melakukan mitigasi resiko. Ketika laporan ini diserahkan pada orang lain atau tersimpan dan suatu hari kemudian diakses oleh orang lain, maka orang tersebut bisa memahami apa yang sedang kita kerjakan pada waktu itu, ya. Mereka memahami alur pikiran, kemudian mereka memahami resiko-resiko yang kita temukan dengan mudah, ya. Karena standar FTA ya memang seperti itu. Sehingga orang tidak akan banyak bertanya kembali. Tentu syaratnya kita melakukan pelabelan dengan benar ya. Tidak ada pelabelan yang ambigu dalam FTA. Kemudian, kapan kita melakukan FTA ya? FTA itu dilakukan ketika kita ingin tahu efek kegagalan atau kita sudah tahu efek kegagalannya ya. Eh, Berbeda dengan FMEA. FMEA kan kita tidak tahu efek kegagalannya. Kita baru mau mencari tahu jika suatu proses dia bisa gagal di mana. Nah, FTA adalah kebalikannya ya. FTA kita tahu gagalnya di mana, kita ingin merunut secara logis. Apa penyebab-penyebabnya? Seperti itu. Eh, Bagaimana ada enggak kombinasi dengan faktor-faktor yang lain? Kemudian ketika sudah kita mendapatkan faktor-faktor tersebut, faktor-faktor penyebab, kita bisa merancang solusi, ya. Dengan kita tahu mengidentifikasi, ya, bagaimana proses itu gagal. Ya. Setelah itu, melakukan identifikasi risiko dalam suatu sistem, yaitu di mana kita mungkin saja dari akar-akar masalah tersebut, kita hitung berapa probabilitasnya, kemudian berapa faktor risikonya, dan kita akan menentukan prioritasnya. Nah, itu untuk menemukan kegagalan yang dapat menyebabkan kegagalan dari semua bagian dari sistem yang toleran kesalahan. Jadi terkadang kita memiliki sebuah sistem yang berjalan tidak lepas dari kegagalan. Karena itu ya ada beberapa bagian yang kita harus toleransi, mana yang bisa kemampuan prioritasnya rendah ya kita tidak boleh gagal atau yang mana yang harus dimitigasi segera jika terjadi kegagalan. Kemudian kita akan beralih ke latihan bagaimana menyusun FTA atau fault tree analysis. Ya.
teman-teman sekalian bisa menggunakan jenis aplikasi apa saja atau perangkat lunak apapun untuk membantu menyusun fault tree analysis. Biasanya perangkat lunak ini adalah perangkat lunak penyusun bagan atau yang memudahkan kita membuat bagan ataupun diagram. Yang populer misalnya seperti Visio ya, atau juga banyak alternatifnya yang memang gratis ya seperti YID. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan salah satu software. Uh, Fault tree analysis biasanya akan ada, kalau di sini tidak ada ya, kita akan lihat dia ada di bisnis dan kemudian dia ada di manajemen mutu ya, di quality management. Kemudian kita lihat, ini adalah fault tree analysis ya, bersama dengan alat diagram mutu lainnya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya di sini adalah contohnya adalah terbakar ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ada terbakar, ada ledakan ya. Bisa tidak terjadi di fasilitas layanan kesehatan? Bisa jadi. Kita eh, punya inflammable gas ya, gas yang mudah terbakar ya, misalnya oksigen. Nah, oksigen juga bisa mudah terbakar. Kita juga menyimpan alkohol. Alkohol juga sesuatu yang mudah terbakar dan jangan lupa kita juga ada dapur ya. Dapur juga bagian yang mudah terbakar. Jadi, pohon analisisnya seperti ini ya. Eh, Kontak dengan manusia dan macam-macam ya. Kemudian yang paling atas ini merupakan kejadian ya atau insiden. Kemudian yang bawahnya adalah penyebabnya atau kejadian lanjutannya ya, dan dihubungkan dengan gerbang ya. Ini adalah gerbang. Gerbang ini bisa jadi gerbang atau ya dan gerbang dan. Mudahnya gerbang atau ini atau OR gate ini bentuknya seperti anak panah ya. Dan gerbang yang dan adalah yang satunya. Mari kita lihat yang sudah jadi. Coba saya buka. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah contoh yang saya buat ketika misalnya lampu tindakan padam. Jadi ketika teman-teman mengerjakan tindakan di UGD kan menggunakan lampu bantuan ya. Dan kalau lampu bantuan itu padam, misalnya sedang melakukan tindakan, nah, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mencederai pasien karena pencahayaan yang kurang. Nah, lampu tindakan itu padam bisa jadi karena masalah kelistrikan, bisa jadi karena masalah alat, atau bisa mungkin keduanya. Sehingga untuk menghubungkan keduanya ini, kita menggunakan OR gate ya. Kemudian masalah kelistrikan ya, itu misalnya listriknya padam yang pertama. Yang kedua, ketika listriknya padam, generatornya juga gagal berfungsi. Ya. Kemudian juga generatornya gagal berfungsi, UPS-nya seandainya dia menggunakan UPS ya, uninterruptible power supply, UPS-nya juga gagal berfungsi. Ya. Sehingga kalau tiga-tiganya ini terjadi, maka ada masalah kelistrikan atau listriknya memang padam ya. Untuk menghubungkan ketiganya, itu kita menggunakan konektor dan ya. Sehingga tidak bisa salah satu ya. Jadi kalau listrik saja padam, tetapi generatornya masih menyala, maka masalahnya tidak akan muncul ya. Sehingga harus ada ketiganya. Kita hubungkan dengan dan ya. Demikian juga ini ya. Masalah alat, misalnya pada bohlamnya ya, bohlamnya mati ya. Bohlamnya mati ya. Tapi tidak ada bohlam cadangan
ya. Harusnya kalau bohlamnya mati, tapi ada bohlam cadangan, maka bisa diperbaiki. Sehingga kalau kita menggunakan gerbang atau, di sini ya, ini kan gerbang atau ya, or gate ya, ini tidak tepat. Sehingga kita harus mengubahnya menjadi gerbang dan. Oke, kita ganti ya, kita gunakan gerbang dan. Seperti itu. Ya. Nah, yang membedakannya ini adalah masalah utama ya. Kemudian ada gerbang penghubungnya dengan ini adalah kejadian utama. Kemudian dihubungkan dengan gerbang ya, gerbang atau terhadap kejadian sebelumnya yang secara logis ya. Kemudian ada dihubungkan kembali dengan gerbang yaitu adalah kejadian dasar penyebab masalah misalnya bohlam padam itu kan sudah menyebabkan dasar ya kejadian dasarnya ya. Kemudian ada juga kejadian yang undeveloped atau tidak pasti ya, belum pasti perkembangannya. Karena kita tidak melakukan pemeriksaan, kita punya bohlam cadangan apa tidak. Nah, seperti itu. Sehingga ini namanya undeveloped event. Ya. Saya rasa seperti itu nanti setelah teman-teman bisa membuat seperti ini, analisis pohon kegagalan, maka yang teman-teman lakukan adalah menghitung semua probabilitas yang paling ujung ini, yang merupakan event dasarnya ya. Jadi kejadian dasar atau kalau bisa bilang kejadian yang merupakan akar masalahnya. Misalnya saja, bohlam padam itu setahun sekali berapa kali kemungkinan bohlam alat itu padam? Kalau mungkin dalam setahun belum pasti, mungkin dalam 2 sampai 5 tahun. Nah, seperti itu. Berapa kali kemungkinannya bohlam itu padam dan uh, resikonya seperti apa gitu. Nah, teman-teman akan menghitung itu dan dilihat di sini mana yang paling berisiko untuk melakukan manajemen risiko. Uh, tetapi ya, karena ini adalah sesuatu yang sederhana, biasanya di puskesmas tidak sampai sejauh itu. Kita tidak sampai mengeluarkan FTA untuk sesuatu yang sederhana seperti ini. Misalnya ya, misalnya lampu padam. Kalau listrik ternyata karena bohlam, maka biasanya kita akan langsung menyebabkan kenapa lampu padam ya. Karena misalnya bohlamnya bermasalah, seperti itu. Dan ini merupakan investigasi yang sangat sederhana, bahkan tidak sampai 5W ya. Dan itu biasanya diselesaikan langsung di unit tersebut. Nah, tetapi saya contohkan di sini adalah membuat apa namanya sebagai bayangan bagaimana lampu yang padam itu kita bisa menemukan akar-akar masalah yang kompleks. Kalau penyebabnya bisa terjadi ternyata banyak. Nah, ini yang kita buat sebagai kalau kita mau menghindari lampu padam di masa depan, kita akan buat mitigasi risikonya berdasarkan angka risiko yang kita temukan dari masing-masing akar masalahnya. Oke, saya rasa seperti itu. Nanti bagaimana menghitung ini, kita akan lakukan sesi latihan secara langsung. Oh, maaf, ini harusnya tidak terhubung ya. Ya. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan lain.